Saya yakin keluarga di Nasdem akan melakukan yang terbaik. Wilujeng, ya Pak Gubernur mah ada kieu sibuk rupina mah. Duka sibuk ngonten gitu kan itu tuh. Pada ngadamel acara. Enggak Wilujeng angkat Pak Gubernur. KDM disebut sibuk ngonten, salah satu anggota Nasdem nyinyir sama KDM dan langsung dijawab oleh KDM. Cekidot videonya. Wilujeng, ya Pak Gubernur mah ada kieu sibuk rupina mah. Duka sibuk ngonten gitu kan itu tuh. Lebih baik jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Hayang ting aing. Salam warga jaga desa. Kalau ada gubernur yang turun ke jalanan, lihat proyek yang dikerjakan pemerintah dengan pajak, itu sih namanya gubernur lagi ngonten. Ya kan? Gubernurnya lagi ngonten tuh. Tuh, ngonten itu namanya. Itu gubernur seharusnya nyuruh anak buahnya untuk ngecek-ngecek proyek, bukan ngurusin proyek langsung. Ketara kan? Gubernurnya lagi ngonten. Aduh, kawan-kawan. Nih, teman-teman, gimana? Tuh kalau gubernurnya nggak ngonten kayak gitu, nggak langsung ngecek tuh, gimana hasil proyeknya seperti itu kan? Kan nggak sesuai jadinya. Tuh, untungnya gubernurnya ngonten. Jadi dia bisa melihat langsung. Untung kita punya gubernur yang kerjaannya ngonten seperti Kang Deddy Mulyadi. Jadinya dia bisa ngecek langsung proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah. Itu proyek-proyek itu dari anggaran dari pajak. Masyarakat yang dipajakin. Masa proyeknya asal-asalan. Tuh, untung banget kita kalau punya gubernur kayak Kang Deddy Mulyadi ini. Mau turun langsung melihat hasil kerja dari kontraktor untuk mengerjakan proyek-proyek seperti itu, proyek-proyek umum seperti itu. Kemarin yang bilang kemarin itu gubernur ngonten yang kayak gitu, yang nggak suka dengan gaya-gaya gubernur yang ngonten kayak itu. Gimana itu? Coba gimana caranya itu? Bisanya cuman komplain aja, ya nggak? Kita tuh beruntung punya gubernur kayak Kang Deddy Mulyadi. Ya, seharusnya sih lebih baik semua gubernur ngonten seperti Kang Deddy Mulyadi. Kalau gubernurnya mau ngonten, dapat pendapatan lebih, itu pendapatannya bisa untuk membantu masyarakat, untuk membantu hal-hal yang seperti ini, untuk membantu kegiatan-kegiatan masyarakat. Untung banget kita punya gubernur Kang Deddy Mulyadi ya. Sehat terus ya Kang Deddy Mulyadi, doa kami bersamamu. Doa masyarakat Indonesia menyertaimu. Halo para pemilih KDM si gubernur konten. Saya pengen tanya 5 aja. Prestasi KDM itu apa selain jalan ya? Walaupun jalan itu... Ada yang tahu latar belakang bapak pengacara ini? Ya. Nanti di akhir video akan saya kasih tahu ya. Ini video-video dia yang selalu nyentil Pak KDM. Kita saksikan. Nah kalian nangis minta jajan itu pernah terjadi atau tidak? Itu dari segi ekonomi apakah ada ya, nadanya kayak gitu ya, dengan kata-katanya yang seperti itu. Banyak video dia tentang Pak KDM ya, selalu bilang gubernur konten bla bla dengan nada-nada yang ngeselin kalau kata saya ya. Siapa sih dia bang? Kita saksikan. Merah. Aing mah yang nanya ka sia sebagai pendukung, nah emang naon anu dipigawe gubernur konten selama 1 tahun ieu. Naon prestasina KDM selama menjabat sebagai gubernur Jawa Barat teh? Sia yang apal? Nu jelas ya prestasi KDM dalam 1 tahun moal kaudag tah ku prestasi RK selama menjabat 5 tahun sebagai gubernur Jawa Barat. Sepanjang tahun 2025 KDM telah merekonstruksi jalan sepanjang 223 km. Jalan direkonstruksi dengan total anggaran mencapai 1,2 triliun.
Sedangkan untuk pelebaran jalan dilakukan pelebaran jalan sepanjang 4,7 km dengan anggaran 6,1 miliar. Ada jalan pasti ada PJU dong. Sepanjang tahun 2025 KDM telah menuntaskan pemasangan 14.000 penerangan jalan umum atau PJU ornamen. Selain fokus membangun infrastruktur jalan, KDM juga fokus membangun sarana pendidikan, di mana sepanjang tahun 2025 tercatat KDM telah membangun 24 unit sekolah baru, terdiri dari 17 SMA negeri, 4 SMK negeri, dan 3 SLB negeri. Selain itu, KDM memberi 1.000 beasiswa untuk anak prasejahtera. Ditambah 500 beasiswa Diploma 3 atau D3. Untuk lapangan pekerjaan, KDM telah membuat aplikasi Nyari Gawe yang memproyeksikan potensi hingga 11.500 formasi lowongan pekerjaan. Pada tahun 2025 juga KDM telah menandatangani MOU untuk mendorong pembangunan 15.000 unit rumah pertama bagi warga Jawa Barat. Tidak lupa, KDM juga telah membangun kampung KDM di Purwakarta, kampung KDM di Sukabumi, kampung KDM di Karawang. Belum lagi membangun kios-kios pedagang yang kemarin ditertibkan di Subang. Membangun tugu-tugu perbatasan, membangun pagar gedung sate, dan tidak kalah penting melalui pos pengaduan lembur Pakuan dan pos pengaduan gedung Pakuan. Berapa puluh ribu masyarakat yang sudah terbantu dari mulai pendidikannya, kesehatannya, masalah hukum, dan persoalan lainnya. Jadi lamun misalkan masih kena aya nu nanya, naon sih prestasi KDM selama menjabat 1 tahun sebagai Gubernur Jawa Barat teh? Share we video ieu ke manehanana? Atau jawab we prestasi Kang Deddy Mulyadi selama 1 tahun, yakni mengalahkan prestasi Ridwan Kamil selama 5 tahun ngajabat sebagai gubernur. Nah beda atuh aura pemimpin tukang gawe jeung aura pemimpin tukang KDM mah aurana aura sayang ke masyarakat, lamun hiji deui mah aurana aura kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Sebelum melakukan perjalanan, saya mau membuat VT dulu. Ini lebih pendek, lebih singkat dari biasanya. Saya ingin menanggapi salah satu postingan dari pendukung Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi saya lupa nama akunnya, jadi saya tidak bisa men-stitch videonya. Nah, yang jelas seperti ini. Dalam VT-nya itu, beliau menyampaikan dan yakin bahwasanya Kang Deddy Mulyadi sendiri sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat tidak menerima dan tidak mau diperbanding-bandingkan antara pembangunan di Jawa Barat dan di Kalimantan Barat. Kenapa demikian? Karena ini buntut dari tantangan Wakil Gubernur Kalimantan Barat kepada Kang Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan cenanya kalau Deddy Mulyadi bisa membangun Kalbar dengan APBD 6 triliun, maka dia akan mencium lutut dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, yang perlu saya tanggapi, yang perlu saya garis bawahi di sini, para pendukung Kang Deddy Mulyadi itu tidak pernah membanding-bandingkan antara pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Barat dengan provinsi-provinsi lain. Nah, adapun hari ini yang sedang viral terkait di Kalimantan Barat, itu bukan warga Jawa Barat dan itu bukan orang Sunda dan itu bukan para pendukung Kang Deddy Mulyadi sendiri yang membandingkan pembangunan atau kualitas infrastruktur yang ada di Jawa Barat dan di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat itu yang memberikan kritik, yang memviralkan dan membuat video itu warga Kalimantan Barat sendiri. Jadi, jangan sampai ini dipelintir. Seakan-akan cenanya para pendukung Kang Deddy Mulyadi teh mengadu domba, ingin membuat perpecahan. Itu tidak benar. Nah, itu terkait Kalimantan Barat. Nah, adapun di provinsi-provinsi lain seperti Banten, Jawa Tengah yang hari ini masif, akhir-akhir ini masih membandingkan, itu memang atas kesadaran diri dari warganya masing-masing, baik warga Banten ataupun warga Jawa Tengah. Melihat pembangunan di Jawa Barat, infrastruktur khususnya jalan, itu sangat masif, bagus dan dirasakan oleh warganya. Jadi tidak boleh dipelintir seakan-akan cenanya
para pendukung Kang Deddy Mulyadi itu suka mengadu domba, suka memprovokasi, memecah belah, itu tidak ada. Itu memang spontanitas dari warga-warga tersebut yang memviralkan atau membandingkan. Dan ingat, yang paling penting adalah tidak pernah ada perintah dan tidak pernah ada tujuan Kang Deddy Mulyadi meminta para pendukungnya untuk membanding-bandingkan itu. Jadi stop memelintir isu itu, mari kita sama-sama jaga kesatuan dan persatuan sesama warga negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan balutan bungkusan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.